Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asyari Mohtar, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1C. Pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, saya Rizal Asyari Mohtar. Yang kedua, Yudi Hartono. Yang ketiga, Silmi Ka'afah. Yang keempat, Rokoyah. Di sini saya akan mempresentasikan makul manajemen lembaga ekonomi syariah. Dosen pengampunya Pak Muhammad Syamsul Arifin MM. Dalam presentasi ini saya akan membahas tentang subbab, yaitu tentang bank muamalah. Bank muamalah atau bank Islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi semua prinsip-prinsip pada bank muamalah, semua aturan-aturannya itu sesuai dengan syariah Islam, syariat Islam. Contoh dari bank muamalah tersebut yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Muamalat ini didirikan pada tanggal 1 November 1991 Masehi dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yudi Hartono. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Hartono, saya dari Pedagang Tiris Purbolinggo. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar muamalah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah, yakni prinsip khusus dan prinsip umum. Dalam prinsip umum ada 4 hal yang utama. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. 3. Keseimbangan antara yang transenden dan yang imanan. 4. Keadilan dengan menyampingkan kezaliman. Sementara itu, prinsip khusus memiliki 2 turunan, yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan yakni ada 3. 1. Objek transaksi haruslah yang halal. 2. Adanya keridhaan sesama pihak terkait. 3. Pengelolaan aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang memiliki beberapa prinsip. 1. Riba. 2. Gharar. 3. Tadlis. 4. Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum. Misalnya anak kecil, orang gila, orang terpaksa, dan lain sebagainya. Sampai di sini saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Yudi. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah teori akad. Secara umum, akad adalah segala yang diinginkan atau dilakukan oleh kehendak sendiri atau kehendak 2 orang atau lebih yang mengakibatkan keperubahannya status hukum objek atau ma'qud alaih. Akad akan dilakukan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya.
Adapun rukun dari akad yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama akid. Akid ialah orang yang berakad atau subjek akad. Yang nomor 2 ialah ma'qud alaih, benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad. Dan yang nomor 3 ialah maudhu al-aqd atau tujuan maksud mengadakan akad, mengadakan perjanjian. Dan yang nomor 4 ialah siwat al-aqd yaitu ijab qabul. Dan sedangkan syarat-syaratnya akad itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah syarat-syarat terbentuknya akad. Yang nomor 2 syarat keabsahan akad. Dan yang nomor 3 ialah syarat-syarat berlakunya akibat hukum atau asyuru an-nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya barusan. Saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariah. Di sini salah satunya akuntansi syariah yang dilarang ya. Kenapa dilarang? Karena terdapat faktor-faktor mengapa transaksi tersebut dilarang oleh agama. Salah satunya adalah objek transaksi, yaitu objek transaksi yang dilarang dalam Islam seperti alkohol. Itu kan dilarang, emang dilarang kan ya oleh agama ya. Juga miras. Terus narkoba lagi. Narkoba itu juga. Yang kedua, haram selain zatnya, di mana pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi kepada pihak yang lain dengan menipu. Intinya itu menipu ya, tidak dikatakan ada apa dengan barang tersebut gitu itu, sehingga barang tersebut bisa dibeli oleh orang. Yang ketiga yaitu ihtikar, yang bertransaksi itu mengambil keuntungan lebih daripada harga normal ya. Dan yang keempat itu bai'in najasi, konsumen yang menciptakan demand atau permintaan palsu agar produknya itu harganya lebih tinggi daripada harga biasa. Dan yang kelima, goror, menipu orang yang pada dasarnya itu benci hal tersebut bisa menjadi senang. 6, lagi jalab, menjual barang dan harganya itu menyongsong agar orang-orang itu bisa membeli barangnya tanpa masuk ke pasar. Menyongsongnya itu dari luar negeri. Yang ketujuh itu riba, ada penambahan dari orang yang bertransaksi dan tidak ada gantinya. Yang 8, maisir, ini sama halnya dengan judi ya, karena seseorang itu bisa mengambil keuntungan tanpa harus kerja dengan cara mudah itu. Dan 9, hadilil balad. Dan yang ke-10, riswah, seperti halnya pencalonan kades. Kata-katanya hampir sama dengan penyogokan, diberi sesuatu agar calon tersebut bisa dipilih oleh rakyatnya. Gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf saya apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.